pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Selamat datang di kebaktian online anak GKI Samanhudi. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah, kita akan ibadah kita hari ini akan kita mulai dengan sebuah lagu, Kami Bawa Pujian. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kami Bawa Pujian. Dalam rumah Tuhan, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kita masih tetap berdiri, kita masih mau menyanyikan lagu ini sekali lagi. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Korban pujian dan syukur. Kita mau berdoa yuk adik-adik. Kita lipat tangannya, kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena kami boleh sama-sama beribadah di pagi ini Tuhan, meskipun masih secara online. Tuhan tolong berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan mau kita saling mengasihi. Karena kasih itu adalah hukum yang terutama di dalam Alkitab. Kita mau menyanyikan sebuah lagu tentang kasih. Yuk kita mau nyanyi lagu ini. Adik-adik boleh sambil bangkit berdiri, boleh pakai gerakan. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu lemah lembut. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Kasih itu tidak berbohong, kasih itu tidak mengganggu, kasih itu tidak
Kasih itu tidak sombong. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu tidak berbohong. Kasih itu tidak mengganggu. Kasih itu tidak pemarah. Dan kasih itu tidak nakal. Jadi kata Tuhan, kita harus saling mengasihi. Karena itu adalah hukum yang paling utama dalam firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini ya, kasih. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu lemah lembut. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama, yang utama. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan cerita. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau menyiapkan hati kita dengan sebuah pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Kita mau nyanyikan lagu ini ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita harus baca kitab suci dan berdoa ya supaya tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau duduk dengan rapi, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, kita dengarkan ceritanya. Halo adik-adik, tadi adik-adik sudah bernyanyi memuji Tuhan dengan sukacita. Sekarang waktunya adik-adik untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum Kak Kartina bercerita, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk kita lipatkan tangan, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berikan kami kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau dan siap untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan hikmat untuk kami supaya kami dapat duduk dengan tenang dan mengerti akan firman Tuhan. Berikan hikmat juga untuk Kak Kartina yang akan membawakan cerita. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, beberapa minggu ini kalian sudah mendengarkan dan mengikuti cerita tentang Yusuf, ya.
bagaimana perjalanan hidup Yusuf, bagaimana penderitaannya, bagaimana kehidupan Yusuf adik-adik. Nah, adik-adik, pengalaman Yusuf luar biasa. Tuhan menyertai Yusuf ya, pada saat dia menderita, Tuhan tetap menolong dan menyertai Yusuf adik-adik. Hari ini Kak Kartina akan cerita dari kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 26 tentang akhir hidup Yusuf dengan tema akhir hidup Yusuf adik-adik. Nah, kita tahu Yusuf bertahun-tahun hidup sendiri, jauh dari keluarganya. Tetapi Tuhan menolong, menyertai Yusuf sangat luar biasa. Sampai Yusuf mempunyai kedudukan yang sangat penting, banyak dihormati orang, ya, sampai menjadi raja muda di Mesir adik-adik. Nah, satu kali Yusuf terkejut karena ada seseorang yang datang menemuinya dan berkata, "Yusuf, sebelum ayahmu meninggal, dia berpesan kalau engkau harus mengampuni saudara-saudaramu yang bersalah kepadamu atas kejahatan mereka dulu sewaktu masa mudamu." Mendengar itu adik-adik, Yusuf hatinya sangat sedih dan Yusuf menangis karena Yusuf mengasihi saudara-saudaranya adik-adik. Nah, kemudian Yusuf teringat waktu dulu betapa teganya saudara-saudaranya Yusuf adik-adik memasukkan ia ke dalam sumur kering dan menjualnya kepada pedagang budak untuk dijadikan sebagai budak adik-adik. Tetapi Tuhan telah menyertai Yusuf adik-adik ya. Dan sebenarnya sudah lama Yusuf telah memaafkan saudara-saudaranya adik-adik. Setelah ayah Yusuf meninggal, yaitu Bapak Yakub ya, saudara-saudaranya Yusuf datang menemui Yusuf dan menghampiri Yusuf. Tapi mereka dengan perasaan yang takut, bersalah dan takut adik-adik. Kenapa takut? Karena mereka berpikir nanti Yusuf akan membalas kejahatan mereka dengan kejahatan pula adik-adik. Tapi akhirnya mereka datang menghampiri Yusuf dan sujud di depan Yusuf. Dan mereka bilang, "Yusuf, ampunilah kami. Dulu kami telah berbuat jahat kepadamu. Dan sekarang kami siap menjadi budakmu." Yusuf sangat sedih adik-adik melihat kakak-kakaknya bersikap seperti itu adik-adik. Ya. Kemudian Yusuf menjawab, "Memang dulu kalian telah jahat kepadaku. Tetapi Tuhan telah mengubah semuanya untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita semua." Nah, ingat adik-adik waktu Yusuf di masa-masa bala kelaparan membantu saudara-saudaranya dan keluarganya dengan memberikan makanan yang banyak juga kepada orang lain. Jadi sekarang kamu jangan takut, aku telah mengampuni kalian semua dan aku tetap akan mengasihi kalian semua. Nah, Yusuf akhirnya mereka berpelukan semuanya dengan saudara-saudaranya adik-adik. Dan saudara-saudaranya merasa lega hatinya karena ternyata Yusuf tidak membalas kejahatan mereka dulu dengan kejahatan pula adik-adik. Tetapi Yusuf membalas kejahatan mereka dengan kebaikan adik-adik. Ya. Nah, Yusuf telah mengalami masa-masa yang tidak enak dan masa-masa yang penuh dengan penderitaan. Kalian ingat, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur kering, dijual sebagai budak. Terus dia tidak bersalah, dimasukkan ke dalam penjara. Ya, tetapi adik-adik di masa-masa sulit dan penuh penderitaan, Tuhan Yesus selalu menolong dan menyertai Yusuf adik-adik. Yuk kita ingat-ingat lagi adik-adik ya, bagaimana Tuhan menolong dan menyertai Yusuf di masa-masa Yusuf yang tidak enak dan penuh penderitaan. Waktu dulu saudara-saudaranya Yusuf membenci Yusuf, tapi ternyata adik-adik orang tuanya Yusuf mengasihi Yusuf. Terus waktu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kering oleh saudara-saudaranya, ternyata Yusuf tidak kelaparan, ya. Dan ketika pedagang budak lewat, Yusuf bisa keluar dari sumur itu.
Kemudian waktu Yusuf dijual sebagai budak kepada Potifar. Di rumah Potifar, Yusuf menjadi kesayangan Potifar dan dipercaya oleh tuannya. Dan pada waktu Yusuf dituduh berbuat jahat, kemudian dimasukkan ke dalam penjara walaupun dia tidak bersalah adik-adik. Di dalam penjara, Yusuf disayang oleh kepala penjaranya dan menjadi kepercayaannya adik-adik. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti kerajaan. Ya, juru minum dan juru roti sang raja, dan mereka sangat sayang adik-adik dan dapat menafsirkan atau mengartikan mimpi dari mereka adik-adik. Kemudian juru minum memperkenalkan Yusuf kepada Raja Firaun untuk mengartikan mimpi Firaun. Nah adik-adik, begitu luar biasa pertolongan Tuhan kepada Yusuf ya. Tuhan telah mengubahnya menjadi kebaikan untuk semuanya. Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk Yusuf, indah pada waktunya adik-adik. Tetapi bukan kepada Yusuf aja, kepada kita semua adik-adik. Di masa-masa yang sulit sekarang ini adik-adik, di masa pandemi ya, kita belum bisa bermain dengan teman-teman kita. Kita belum bisa datang ke gereja untuk ke sekolah minggu. Belum bisa belajar di sekolah. Sekarang masih online. Pasti semuanya bosan ya. Nah, tapi kita harus percaya Tuhan akan mempunyai rencana yang indah untuk kita semua. Ya, kita akan merasakan kebaikan Tuhan selama kita di masa-masa sulit, dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Seperti Yusuf adik-adik, ya, di masa-masa sulit Yusuf, seperti kita di masa-masa sulit kita adik-adik, Tuhan pasti menolong kita. Nah, kita belajar dari kisah Yusuf ini adik-adik, ya, kita harus belajar yakin dan percaya kalau kita akan menghadapi masa depan yang baik adik-adik, ya, karena pertolongan Tuhan. Kita akan mempunyai masa yang indah pada waktunya, asal kita semua percaya. Ya adik-adik, mulai hari ini kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita kondisi apapun yang kita hadapi Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan saat-saatan indah pada waktunya. Nah adik-adik, sekarang kita mau buka Alkitab kita mau baca ayat hafalan yang diambil dari Roma 8 ayat 28a. Nah adik-adik, Roma ada di perjanjian baru, betul adik-adik ya. Yuk, Roma 8 ayat 28a. Kita baca bersama-sama dulu ya adik-adik ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita baca pelan-pelan adik-adik sekali lagi. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, adik-adik nanti bisa menghafal dan bisa dicatat di buku sekolah minggu adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita harus percaya saat ini bahwa Tuhan akan menyertai kita dan menolong kita bagaimanapun keadaan kita sekarang. Ya, semoga kita semuanya sehat dan adik-adik tetap menjalankan protokol kesehatan. Sampai di sini dulu adik-adik cerita Kak Kartina. Sampai bertemu di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Adik-adik, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan sekarang. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan sebuah lagu, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku.
dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Buat adik-adik yang sudah punya persembahan, adik-adik boleh mengumpulkan persembahan ke dalam celengan yang pernah adik-adik buat, atau boleh juga dimasukkan ke dalam amplop putih seperti ini. Kalau nanti sudah banyak, adik-adik boleh titip ya kepada mama papa untuk ditransfer ke rekening gereja. Nah, setelah kita masukkan ke dalam amplop atau ke celengan, kita mau berdoa ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Berkati juga untuk papa mama yang sudah memberikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Yusuf. Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya ke sumur. Tapi Tuhan punya rencana yang indah buat hidup Yusuf. Yusuf akhirnya menjadi penguasa di Mesir dan bisa menolong banyak orang. Nah, Tuhan juga pasti punya rencana yang indah, rencana yang baik buat hidup adik-adik, kakak, dan kita semua. Kita mau menyanyikan sebuah lagu Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular berbisa pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami dalam ibadah hari ini. Tuhan, biarlah kami Tuhan boleh selalu bersyukur dan boleh selalu mengerti semua penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah, rencana yang baik dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, keluarga adik-adik, dan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, tetap pakai masker kalau keluar, tetap jaga jarak, dan tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mencintai adik-adik semua. Bye. Mazmur 103 ayat 17. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Rose. Berkati papa dan mama, kakak dan adik, serta teman-teman